Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Salam, kita berjumpa kembali pada edisi renungan harian kita seperti biasanya hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Rabu 8 Maret 2023, Yohanes 3 ayat 30. Yanggo ibana patut lam gadda lam moruma anggoau. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia ini tidak ada manusia yang ingin jadi nomor 2. Semua ingin jadi nomor 1, yang terbaik, terdepan, dan terbesar. Mulai dari bangku sekolah, kuliah, sampai kerja, kita berlomba menjadi nomor 1. Demikian juga di dunia olahraga, dunia bisnis, politik, bahkan di gereja pun orang berpacu menjadi yang terdepan. Namun ada satu peristiwa dalam Alkitab yang bagi kita mungkin aneh dan mustahil dilakukan oleh orang zaman ini. Di tengah persaingan yang serba ingin menjadi yang pertama. Peristiwa tersebut tercatat dalam Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 30, di mana, saudaraku, suatu hari murid-murid Yohanes mengadu kepadanya tentang persaingan ketat mengenai acara baptis-membaptis yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yohanes merasa terganggu karena murid-murid Yesus mencuri domba di ladang pelayanan mereka. Sepertinya mereka takut popularitas golongan Yohanes Pembaptis akan berkurang. Tetapi, saudaraku, satu hal yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis, yaitu pernyataannya, yaitu renungan kita pada saat ini. Pernyataannya kepada para muridnya, dikatakan oleh Yohanes, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Sebuah pernyataan yang saya yakin sangat sulit untuk diucapkan dengan ketulusan dan kesungguhan hati. Apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa sampai pada kesimpulan semacam ini? Jawabannya, saudaraku, adalah karena ia mempunyai tujuan yang sangat jelas dalam hidupnya, yaitu bahwa ia diutus ke dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan segala sesuatu yang dikerjakannya semata-mata untuk kemuliaan Yesus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melayani Allah, maka bukan aku yang ditonjolkan dalam pelayanan, melainkan melalui pelayananku, orang-orang boleh semakin mengenal Kristus dan memuliakan Allah. Ketika kita berdoa,
dan membaca Alkitab, maka Kristus yang akan semakin kita kenal, bukan diri kita lagi. Dialah yang menguasai hati ini, sehingga pikiran kita adalah pikiran Kristus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Dan perbuatan kita adalah perbuatan Kristus, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Atau ketika kita beribadah di gereja, maka Kristuslah yang menjadi pusat ibadah kita. Bahkan ketika kita berbuat kasih kepada orang lain, maka Kristuslah yang dirasakan oleh orang lain. Saudaraku, apapun yang kita kerjakan dalam pertumbuhan iman kita ini ke arah Kristus, maka hidup ini adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. Sehingga semakin hari semakin mengenal Dia melalui pengenalan kognitif, pengetahuan, lewat kerja akal budi kita, melalui afeksi atau perasaan, lewat hati kita yang mengasihi Dia, maupun melalui perbuatan lewat anggota-anggota tubuh kita. Pengenalan akan Kristus ini akan membawa kita pada satu tahap atau level hidup di mana Kristus semakin besar dalam diri kita dan kita semakin kecil, dan akhirnya yang ada adalah Kristus yang hidup di dalam diri kita, bukan aku atau bukan ego kita lagi. Kristus yang menguasai hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita, karena Kristus semakin besar dalam diri kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hati, ada Kristus yang bertahta. Apapun yang ada dalam pikiran kita, Kristus yang menguasai. Apapun yang terjadi pada jiwa dan kekuatan kita, Kristus yang diutamakan. Inilah artinya Kristus semakin besar dan kita semakin kecil. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, kita muliakan Tuhan, kita muliakan Yesus Kristus, kita buat Dia yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita, dan menganggap kita semakin kecil karena kita adalah pengikutnya, agar kita dapat dengan setia beribadah dan melakukan yang baik bagi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas rahmat dan karunia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih ya Tuhan, kami merasakan penyertaan yang Tuhan berikan, perlindungan yang Tuhan berikan ketika kami beristirahat pada malam hari ini, di mana Tuhan yang melindungi kami dari segala mara bahaya. Tuhan juga bolehkan kepada kami pada hari yang indah ini untuk melakukan segala aktivitas kami, untuk menghidupi segala kehidupan kami ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam menjalani hari-hari kami pada saat ini, kami mohon melalui tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, agar kami semakin dikuatkan, tetap setia di dalam hidup kami, tetap mau Tuhan bimbing
ke arah yang lebih baik lagi. Terlebih ya Tuhan, di dalam mencari nafkah, kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang di dalam kemiskinan, berkati saudara-saudara kami yatim piatu, berkati saudara-saudara kami ya Tuhan yang janda atau duda, agar tetap mereka merasakan kasih karunia yang daripada Tuhan. Berkati juga kami ya Tuhan, berkati suami kami yang bekerja keras pada hari ini, berkati istri kami ya Tuhan yang berada di rumah, yang mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan keluarga kami. Berkati juga dengan anak-anak kami, berikan kepintaran kepada anak-anak kami yang dalam pendidikan. Berikan ya Tuhan kekuatan kepada anak-anak kami dalam pekerjaan. Berikan juga ya Tuhan jodoh kepada anak-anak kami yang mencari jodoh. Berikan juga ya Tuhan kepada anak-anak kami yang mana dalam berumah tangga, kiranya Tuhan memberikan anak kepadanya. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, tapi kami dalam tuntunan dan lindungan daripada Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan, agar dalam segala aktivitas kami, Tuhanlah semakin besar di dalam kehidupan kami. Dengarlah doa kami yang kami alaskan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.